Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang pengenalan SQL Server. Karena di pertemuan ini kita mulai praktikum, dan DBMS yang kita gunakan adalah SQL Server. Ada banyak DBMS ya, tidak hanya SQL Server. Ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, dan lain sebagainya. Dan kebetulan yang kita gunakan untuk praktek data ini adalah menggunakan SQL Server. Oke, bagaimana cara menjalankan SQL Server? Jadi cara menjalankan SQL Server, silakan Anda lakukan instalasi terlebih dahulu SQL Servernya. Setelah Anda install, berikutnya tinggal Anda jalankan SQL Server Management Studio-nya. Ya, silakan cari di menu komputer kalian masing-masing atau laptop masing-masing, cari SQL Server-nya, silakan dibuka. Kemudian nantinya ada muncul layar interaksi seperti ini. Nah, di layar interaksi ini silakan Anda klik connect supaya nantinya bisa masuk ke dalam SQL Server-nya. Setelah Anda klik connect nantinya silakan Anda klik new query. Anda klik new query supaya nantinya Anda bisa masuk ke layar yang digunakan untuk mengetik perintah SQL, ya. Nah, ini merupakan area yang nantinya Anda gunakan untuk mengetik perintah SQL. Nah, supaya nanti perintah SQL ini bisa Anda jalankan, setelah perintah SQL-nya lengkap, tinggal Anda jalankan dengan menggunakan tombol execute. Di sini Anda klik tombol execute untuk menjalankan perintah SQL yang Anda klik, ya. Kemudian di pojok kiri ini adalah Object Explorer yang nantinya akan menampilkan setiap objek database yang Anda bangun. Jadi kalau Anda buat database, contohnya Anda punya database akademik, nanti akan tampil nama database akademik di dalam ini. Nantinya untuk melihat apa saja tabel di dalam database akademiknya, silakan Anda klik tanda tambah yang ada di sini. Nanti di folder tabel akan terlihat tabel apa saja yang terdapat di dalam database akademik, ya. Saya ulangi, nanti tinggal Anda klik tanda tambah di masing-masing folder ini, akan terlihat isinya apa. Kalau ingin lihat database-nya, klik tanda tambah, nanti muncul apa nama database-nya. Kalau ingin melihat apa saja tabel di dalam database-nya, Anda klik tanda tambah yang terdapat di dalam folder database-nya. Oke. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui lagi, ketika Anda membangun database, maka Anda harus tahu dulu tipe-tipe data yang ada di dalam database-nya, ya. Nah, yang pertama itu ada tipe data string. Nah, untuk tipe data string ini ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan. Yang pertama char. Nah, char ini untuk tipe data string yang jumlah karakternya sudah kita tetapkan. Maksudnya yang sudah kita tetapkan ini jumlahnya statis ya, tidak mengalami perubahan. Contoh, name. Name mahasiswa kan jumlah 10 karakter. Nah, kalau memang jumlahnya tetap 10 karakter, ya, tidak kurang, tidak lebih, maka Anda bisa mendeklarasikannya dengan tipe data char. Nah, kalau varchar sama juga, ini untuk tipe data string, tapi untuk yang jumlah karakternya belum bisa Anda tentukan. Artinya ya bisa panjang, bisa pendek, ya. Umpamanya nama. Nama itu kan tidak sama jumlah karakternya. Alamat kan tidak sama jumlah karakternya. Jadi kalau jumlah karakternya tidak bisa Anda pastikan, Anda boleh menggunakan varchar. Di simpelnya, char ini untuk tipe data yang statis yang tetap, varchar itu untuk tipe data string yang dinamis, ya, atau yang tidak tetap. Nah, di dalam SQL Server itu ada lagi tambahannya, ada nchar dan nvarchar. Bedanya apa? Kalau di depannya ada menggunakan nchar dan varchar, maka tipe data ini bisa menampung data Unicode, ya. Kalau yang char itu tidak untuk tipe data Unicode, ya. Jadi kalau intinya kalau di depannya ada char, varchar, maka tipe data tersebut bisa menampung tipe data Unicode, ya.
Kemudian teks. Nah, teks ini digunakan untuk menampung tipe data yang jumlah karakternya banyak sekali atau lebih dari 8.000 karakter. Ya. Kemudian integer, int ini untuk menampung tipe data integer bilangan bulat, float tipe data bilangan pecahan, date untuk tipe data tanggal, dan datetime untuk tipe data tanggal dan waktu. Jadi ini tipe data minimal, tipe data minimal yang mesti Anda ketahui, ya. Jadi nanti dalam SQL ada banyak lagi tipe data. Jadi yang kita pelajari ini tipe data dasar yang mesti Anda ketahui terlebih dahulu. Ya, jadi tipe data ini nantinya Anda sudah bisa menentukan apakah dia tipe datanya char, varchar, text kah, int kah, float kah, date kah, atau datetime. Ya. Nah, berikutnya setelah Anda tahu tipe data, berikutnya kita mulai dulu dari perintah DDL atau disingkat atau kepanjangannya data definisi language. Ini apa? Ini adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisi database. Jadi perintah DDL itu ada 3, create, alter, dan drop. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu ya, create. Create untuk apa? Create ini digunakan untuk membuat database dan membuat tabel-tabel yang terdapat di dalam database. Ya, alter itu digunakan untuk merubah struktur tabel yang terdapat di dalam database. Kemudian drop itu digunakan untuk menghapus tabel dan menghapus database. Ya, create membuat, alter merubah, drop menghapus. Oke, nah berikutnya kita lanjutkan bagaimana mengelola database. Nah, tentu untuk mengelolanya yang pertama Anda paham dulu bagaimana membuat database. Nah, untuk membuat database, perintah yang kita gunakan adalah create database. Apa nama database-nya? Kalau nama database-nya akademik, maka perintahnya create database academic. Ya. Kemudian melihat database-nya apa perintahnya? Nah, untuk melihat database, perintah yang kita gunakan adalah select name from sys database. Maka nanti akan ditampilkan apa saja database-database yang terdapat di dalam DBMS yang kita gunakan, ya. Select name from sys database. Nah, kalau ingin memilih database salah satu dari database yang terdapat tadi, maka tinggal gunakan perintah use apa nama database-nya. Kalau umpamanya Anda ingin menggunakan database akademik, maka perintahnya use academic. Nah, kalau seandainya database tadi tidak kita butuhkan, boleh Anda hapus. Nah, perintah menghapusnya drop apa nama database-nya. Contoh, drop database akademik ini kalau seandainya Anda tidak membutuhkan database-nya. Ya. Nah, berikutnya bagaimana membuat tabel. Nah, perintah membuat tabel yaitu create tabel, apa nama tabelnya. Kemudian apa saja nama field atau nama kolom, tipe datanya apa, dan berapa ukuran atau jumlah karakter atau jumlah bit dari atau jumlah digit dari field tadi. Ya, koma, nama field berikutnya apa, dan seterusnya sesuai dengan jumlah nama field atau nama kolom yang terdapat di dalam tabel tersebut. Ya. Nah, kemudian ketika kita membuat tabel, tentu ya, setiap tabel harus Anda sudah tentukan mana yang menjadi primary key-nya. Ya. Tujuannya agar tabel tadi bersifat unik. Nah, untuk membuat primary key ada banyak cara. Sini ada 3 ya kita buat ya. Cara yang pertama, create tabel, apa nama tabel, ya, nama field-nya apa, tipe datanya apa, ukurannya apa. Nah, kalau field ini sebagai primary key, tinggal tambahkan di belakangnya primary key. Maka otomatis field yang pertama ini akan di-set sebagai primary key. Ya. Ingat, primary key adalah kunci utama yang membedakan antara record yang satu dengan record yang lain, ya. Nah, cara yang kedua, selain menggunakan primary key, Anda boleh menggunakan constraint. Contoh, create nama tabel, nama field, ukurannya apa, nama fieldnya apa, ukurannya apa, dan constraint. Lalu tambahkan constraint di sini. Constraint, apa nama constraint?
nama constraint bebas ya, terserah kalian. Umpamanya nama constraintnya PK1 ya nggak ada masalah ya. Ini primary key ya. Kemudian tambahkan di belakangnya primary key yang menandakan bahwa kita membuat primary key dengan field-nya, yaitu nama field yang kita set sebagai primary key. Ya, nanti kita contohkan ya. Kemudian cara yang ketiga, kalau Anda terlanjur membuat tabel lalu lupa Anda membuat primary key-nya, maka tinggal Anda buat dengan menggunakan perintah alter. Kita di sini alter apa nama tabel, kemudian add constraint, apa nama constraint-nya, primary key, kemudian apa nama field. Ya. Nah, itu yang digunakan perintah yang digunakan untuk membuat primary key. Nah, berikutnya, kalau yang namanya database tentu ada data relasi. Ya, tentu ada data relasi. Nah, kita buat data bagaimana sintang untuk membuat data foreign key untuk merelasikan ke tabel yang lain. Nah, untuk mendefinisikan foreign key hampir mirip dengan cara yang pertama tadi, cuman tinggal kita tambahkan di belakang ini constraint. Apa nama constraint? Foreign key. Ya. Nah, ini kan kita yang pertama ada primary key nih. Ada primary key untuk sel tabelnya. Kemudian berikutnya kita buat foreign key-nya setelah field-nya lengkap ya. Constraint, apa nama foreign key-nya? Ya. Kemudian apa field yang menjadi foreign key? Reference yang kita relasikan ke tabel yang lainnya, ke tabel relasinya apa, kemudian cantumkan lagi apa nama field foreign key-nya ya. Nah, kalau Anda masih bingung, kita bisa lihat contoh studi kasus yang ada di tabel database akademik berikut. Ini kan contoh ini pernah kita bahas di normalisasi. Nah, ini contoh normalisasi ini nanti langsung kita terapkan membangun database-nya. Anggaplah nantinya nama database-nya akademik. Nah, perhatikan. Di sini terdapat 5 tabel, yaitu tabel fakultas, tabel prodi, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, pada tabel fakultas ada 2 field atau 2 kolom. Field yang pertama, kode fakultas, ini yang berperan sebagai primary key, sebagai kunci utama, ya, di sifatnya unik. Paham ya? Kemudian di tabel prodi ada kode prodi, nama prodi, jenjang, dan kode fakultas. Di mana di tabel prodi ini yang menjadi primary key-nya kode prodi, kunci utamanya, sedangkan kode fakultas sebagai foreign key. Ya, kode fakultas sebagai foreign key, penghubung antara tabel prodi dengan tabel fakultas, ya. Sebagai penghubung antara tabel prodi dengan tabel fakultas. Ya. Jadi untuk mengetahui prodi ini terdata di fakultas mana? Umpamanya nih, teknik informatika, kode fakultasnya 01, berarti kalau 01 apa? Oh, fakultas ilmu komputer, ya. Ini juga sama nih. Berarti yang masuk ke dalam fakultas ilmu komputer ada 3 prodi, TI, SK, dan SI. Kita lihat di sini, kode fakultasnya 001. Kalau 001 berarti fakultas ilmu komputer. Kemudian untuk prodi manajemen dan perusahaan, kode fakultasnya 002. Apa 002? Yaitu fakultas ilmu manajemen dan bisnis. Nah, berikutnya setelah tabel prodi dan fakultas ada tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa yang menjadi primary key-nya adalah NIM, ya. Yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Ya. Nah, sedangkan yang menjadi foreign key-nya adalah kode prodi. Nah, kode prodi di sini yang berperan sebagai foreign key, penghubung. Jadi maksudnya dari sini nantinya dari kode prodi ini kita bisa mengetahui mahasiswa ini terdata di prodi mana. Berikutnya ada tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah yang menjadi primary key-nya adalah kode mata kuliah. Ya.
Kemudian di tabel nilai yang menjadi primary key-nya ada dua, yaitu NIM dan UDMK. Ya, kenapa primary key-nya ada dua? Maksudnya NIM-nya boleh sama, tetapi kode mata kuliahnya tidak boleh sama. Contoh di sini, ya kita lihat ada tidak, kita lihat di sini mahasiswa NIM-nya sama. Kita lihat di sini. Coba kita perhatikan, ya. Di sini bisa kita lihat, kita data bahwa melalui NIM ini, ya, maksudnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini, perhatikan, ini NIM-nya memang sama, tapi mata kuliahnya berbeda. Atau kita lihat di sini, ini mata kuliahnya memang sama, tetapi NIM-nya berbeda. Nah, maksudnya ya, jadi ini kita mendata data mahasiswa, ya. Jadi makanya kita set di tabel nilai ini ada dua field yang berperan sebagai primary key. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini sama mata kuliahnya, tapi NIM-nya berbeda, ya. Nah, dari studi kasus ini nantinya tinggal kita implementasikan ke dalam perintah SQL servernya. Ya, kita coba beralih ke cara mempraktekkan tabel ini ke dalam perintah SQL server. Ya, nah perintahnya nanti kita lihat, ya perintahnya kita lihat di video yang kedua nanti ya. Kita lihat video kedua bagaimana cara membuat database dengan menggunakan perintah SQL Server.